Selamat datang di program vlog pribadi saya. Kamu hebat, dan memang kamu hebat, ya kan? Dan kamu hebat. Yang menyaksikan program ini kamu hebat. Dan hari ini saya bersama dengan seorang hebat yang kita mau wawancarai. Asik. Yang saya biasa sebut sebagai man of peace. Ustadz yang paling keren, ya kan? Dan kita bilang, kalau orang Papua bilang kakak andalan kakak, ya kan? Nah, jadi rasanya kita mau bicara tentang peace, tentang damai. Dan hari ini adalah hari pertama puasa. Kita tadi baru buka puasa bersama, dan Ustadz sudah baru selesai dengan sembahyang tarawihnya. Dan sekarang kita ngobrol-ngobrol. Nah, Ustadz, selamat datang di program Kamu Hebat. Siap. Nah, dan Ustadz kita tahu sebagai orang hebat yang dikenal orang sebagai man of peace. Di mana-mana Ustadz bawa damai. Ah, bagaimana ini Ustadz? Iya, jadi kita pengen tuh damainya tuh inside. Iya. Termasuk saya ngenalin juga inside itu di dalam. Takutnya nggak ngerti. Oh iya. Jadi kalemnya inside. Iya. Happynya inside. Iya. Adem tenangnya tuh inside. Inside tuh maksudnya gimana? Tidak tergantung sama hal luar. Ya kan, jadi ada inner silence, inner peace. Yeah. Kalau sudah di dalamnya damai. Tapi kan ada banyak orang yang suka bilang begini, Ustadz, kalau kita beda gimana bisa damai? Ya nggak apa-apa, persoalannya kan bukan karena mereka, kita. Saya termasuk ngajarin diri saya supaya teman-teman juga bisa menjadi lebih hebat lagi untuk nyetel kuping. Nah, ini penting nih, nyetel kuping. Nyetel kuping, nyetel mata, sehingga frekuensinya adalah frekuensi kuping yang udah disetel, frekuensi mata yang udah disetel. Contoh, ketika buka pintu, motor hilang. Yeah. Nah, kalau mata kita belum disetel, maka yang kelihatan itulah yang kelihatan. Motor hilang. Yeah. Nah, tapi kalau mata udah disetel, maka begitu buka pintu ngelihat motor hilang, yang kelihatan welcome Camry. Gitu kan? Ini berarti hidup dalam iman ini. Waktunya beli Fortuner kan gitu. Nah, oh, Tuhan udah tidak lagi boleh kita pakai motor. Nah, itu namanya nyetel mata. Nyetel kuping gitu juga. Tapi ngomong-ngomong, dari mana dapat pelajaran itu? Iya kan, ini susah nih pelajaran begini dapatnya kan? Enggak lah, ini kan cerita banyak. Ya, setel kuping nih buat pemirsa vlognya abang kita nih. Ya, setel kuping ketika ada orang bilang jelek lu gitu. Nah, begitu kata-kata jelek lu dateng, tapi nyampe ke telinga kita, itu telinga kita kedengerannya apa? Lu mandi gitu. Nah, ya kan? Udah nggak denger lagi jelek lu gitu loh. Lu mandi lu dandan sono, lu sisiran gitu. Ada yang ngomong nih, bego lu gitu. Cut gitu, bego lu. Nah, frekuensinya kan jelek. Yeah. Tapi karena kuping udah disetel, maka kedengarannya apa? Lu S2 gitu. Jadi cakep tuh. Nah, cuman ini kan persoalan ini mudah-mudahan pemirsa bisa ngelihat nih bahwa persoalan nggak damai sekarang justru di pemuka agama. Ya kan, kadang-kadang justru pemuka agama yang harusnya sumber damai. Nah, kalau pakai bahasa Ustadz bilang nih nggak disetel. Kita jangan benar-benar melihat others. Nggak boleh ngelihat outsiders. Nah, itu namanya masih happy outside, masih kalem outside. Kalau lo kalem, gua kalem nih. Ya, itu kan namanya nggak kalem. Ya kalau lo damai, gua damai nih. Itu iman bunglon. Iman bunglon. Jadi, dan kita percaya kan sebagai pendeta, sebagai ustadz, kita percaya pemirsa bahwa frekuensi pancaran itu dari kita. Bukan karena teman-teman kita itu jahat, tapi karena kitanya narik frekuensi itu. Percayalah, begitu kita membaik, tiba-tiba aja nih teman-teman kita yang belagu yang jahat, dia akan datang ke kita. Sorry ya, kemarin gua ngomong kasar. Gila nggak? Bisa begitu tuh. Dan itu pengalaman Ustaz. Iya kan, Quran juga bilang begitu kan. Begitu kita tobat, frekuensi sekeliling kita benar. Iya. Iya kan, Yunus ketika dia tobat di dalam laut, perut ikan, orang kampung Ninawa benar frekuensinya. Nah, ini saya
mengajak semua berpikir kalau masih melihat yang kacau-kacau dan jelek-jelek, bisa jadi karena frekuensi kita yang mengundang itu. Nah, gimana ngelatih frekuensinya ini? Tadi kita latihan untuk melihat apa saja jadi positif, melihat apa saja jadi biru gitu, jadi sesuatu yang malah menyenangkan. Ya tapi ada banyak orang kan bilang gini, kalau kita damai kita diinjek-injek orang. Ya nggak apa-apa kalau itu bisa bikin dia pada naik. Ya, kalau itu bisa bikin dia pada naik kan nggak apa-apa kita diinjek. Jadi diinjek pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena bisa bikin orang naik kan gitu. Iya. Nah sekarang menurut Ustadz apa fungsi iman, fungsi agama? Karena kan ada banyak orang justru pikir makin kita beragama, makin kita ngelihat dia beda. Berarti kita nggak bisa bersama. Saya percaya itu proses. Jadi saya percaya itu adalah sebagai bagian juga dari proses. Bahwa sebagian teman-teman terus berproses, nggak apa-apa. Ntar gue nyampe gitu loh. Kayak suami istri perlu dia belajar ribut supaya oh iya kemarin kita salah. Gitu. Jadi akhirnya belajar bahwa ribut tuh nggak enak. Ribut tuh nggak enak. Yang penting nggak kebablasan. Nah supaya nggak kebablasan kitanya. Jadi semua tuh kitanya kok gitu. Bila ada orang bilang lu tuh bego amat sih, terus tapi kitanya nerima. Ya begitu jadi doain deh bego pinter selesai. Gitu kan? Daripada kita marah. Nah, ketika kita marah kan jadi tunjuk-tunjukkan kok. Harusnya kan kalau ada orang nunjuk kita kasih jempol ya. Menang. Kalau tunjuk sama jempol menang jempol. Nah, tapi untuk urusan berantem kalau orang masih tunjuk kita kasih kelingking. Ya lo yang menang deh. Iya. Nah, menurut Ustadz nih selama jalanin udah berapa tahun nih punya pelajaran seperti ini nih? Saya alhamdulillah ngelihat nih dari orang-orang tua sih ya. Kalau orang-orang tua bilang, dan orang-orang tua tuh suka megang dada gitu kan. Udah, kalau di dalam lu udah adem, udah nggak usah dengar orang lain gitu. Dari kecil. Jadi saya dari kecil tuh ngelihat orang-orang tua yang suka adem. Ya kalau diomelin, kalau zaman kultur Betawi kan kalau diomelin kita nggak diajarin balas kan. Iya. Mak nih enggak kan. Ya gitu udah salah. Malah kalau diomelin tuh udah gini nih ngasih tangan gitu kan buat disabet. Iya lo zaman dulu gitu. Iya kan? Iya. Kalau anak sekarang salah gua apa gitu. Iya. Kalau anak zaman dulu enggak. Karena habis disabet selesai kok urusan. Boleh main lagi. Iya. Malah habis diomelin bagi duit. Zaman dulu cepean merah. Dia yang rasa bersalah. Dia masih berasa dong ngomelin gitu. Nah, berkat apa yang Ustadz rasakan semenjak hidup dalam damai dan lain-lain? Nggak berisik. Jadi kayak lautan itu kan. Di dalam tuh tenang gitu. Apapun yang terjadi di atas laut, di dalam tuh tenang. Nggak ada masalah. Coba taruh aja bom di laut, dia kembali tenang lagi tuh laut. Kecuali bomnya sekelas bom atom dah kali ya. Habis juga tuh lautan itu loh. Nah, sekarang Ustadz juga selain disebut sebagai banyak dikenal sebagai man of peace, juga disebut Ustadz yang berhasil dalam satu urusan rohani lah, ya kan. Yang kedua urusan pesantren lah gitu, dan yang ketiga urusan apa ya orang bilang duniawi lah gitu, ya kan, bisnis. Nah, gimana nih? Ada hubungan nggak sama damai tadi gitu? Ya sebenarnya sih jangan juga ke urusan materi ya, karena kalau urusan materi berarti damainya damai outside masih. Kita kan pengennya damai tetap damai inside. Damai sudah di dalam, dakhil qalb dalam bahasa kaminya itu udah qalbiyah, sifatnya udah hati. Nah, kolbu. Nah, tapi saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwa ketika saya berbisnis misalkan, sampai sekarang saya tidak pernah merasa jadi pebisnis. Iya loh bang, saya tuh nggak pernah merasa bisnis dan pebisnis. Dan saya nggak mau nanti kalau mati, meninggal, Indonesia begini bunyinya. Telah meninggal dunia pebisnis hebat Indonesia. Nggak mau tuh gue. Pengennya tetap telah meninggal dunia Ustadz Yusuf Mansur. Nah kenapa saya ngajar bisnis? Loh, ini kan kita pendakwah. Pendakwah itu kan kayak penjual kan. Kita ngelihat dong pasarnya gimana. Orang nyari mujair, ya kita siapin mujair.
orang pengen tongkol, kita siapin tongkol. Ada orang pengen ikan, kita siapin ikan. Pengen ayam, kita siapin ayam. Kenapa saya berbisnis? Enggak juga, saya juga berolahraga kan. Kita ke olahraga. Kenapa? Karena ada anak-anak yang nggak bisa diajak ngaji kecuali lewat jalan olahraga. Pintunya gitu loh. Ada orang yang nggak kena macam-macam, disuruh ini nggak kena, tapi pas masak kena. Oh, jadi pintunya pokoknya dakwah aja, dakwah gitu kan. Soal nanti bisnis, kemudian ada memasak, ada olahraga. Jadi intinya pokoknya melayani Tuhan. Dan melayani sesama. Nah, kebetulan sesama butuh ini akan gitu. Besok ketika kemudian memutuskan misalkan untuk berpolitik, kita harus memastikan bahwa politik itu is not politik ansih, tapi itu dakwah. Kita mesti kasih unjuk, mesti kasih contoh, mesti kasih. Begini Ustaz, ada banyak orang kalau bicara keberhasilan susah membedakan antara ambisi dengan damai. Karena kan orang selalu bilang kalau mau sukses tuh harus punya ambisi yang kuat, harus begini, harus begini. Sementara ajaran Ustaz totally different gitu, beda banget gitu. Iya, ambisinya tetap harus ada, tapi ambisinya bukan ada di kita. Tapi ambisinya pengen orang itu rezekinya banyak, pengen orang itu terbebas dari utang, pengen kemudian antusiasme ya, antusiasme. Jadi pengen orang itu kemudian selamat, pengen orang itu kemudian merdeka, pengen orang itu kemudian jadi suami yang baik, istri yang baik. Tetap harus ada ambisi itu, tapi bukan kita. Nah, saya merasakan kenapa bisa begitu, karena dengan izin Allah saya sudah punya financial freedom. Jadi saya bilang ke teman-teman semua, saya sih udah beres ya, saya bilang gitu. Kita pengen makanan tinggal ngangkat tangan berdoa. Pengen, ini kejadian terakhir nih. Saya bilang kan sama teman-teman, kita kan butuh nih, kita begini. Udah kita minta sama yang di atas supaya kita ketemu nih sama teman yang ada duit nih, teman yang kemudian bisa modalin, teman yang kemudian komunikasi ke Allah aja. Datang gitu-gitu. Nah, saya di situ udah selesai. Nah, ketika udah selesai secara finansial, orang bisa damai. Gitu. Jadi kuncinya damai, enthusiasm, sama berharap sama Allah. Yes. Karena berharap sama Tuhan, akhirnya mendatangkan freedom tersendiri. Iya, benar. Nah, mungkin ada pesan-pesan tersendiri dari Ustadz buat pemirsa ini. Kamu hebat ini. Iya, ini judul programnya aja udah luar biasa ini. Kamu hebat. Wah, itu. Saya tuh dulu gede karena kata-kata yang seperti ini. Dulu saya pernah pas lemah sekali ya zaman dulu ya. Tiba-tiba ada teman ngomong gini, lu nih beton gitu. Lu bukan kayu biasa yang disenderin sama masalah aja doyong. Lu beton. Lu pasti bisa gitu. Nah, itu jadi judul dari judul aja udah hebat ini. Kamu hebat, boy. Nah, tinggal teman-teman harus biasain, tambahin dengan izin Tuhan. Supaya kemudian kita nggak masuk angin. Kalau bahasa saya tuh nggak masuk angin. Jadi di Islam tuh ada dikenal dengan penyakit ain namanya. Penyakit ain ini penyakit yang timbul gara-gara pujian. Contoh misalkan, anak siapa sih ini cakep banget gitu loh. Yang muji lupa mengembalikan ke Tuhan, yang dipuji lupa mengembalikan ke Tuhan, besok nih anak kepleset. Itu namanya penyakit ain kalau kata orang Islam. Ya, ini anak hebat banget, besok kecelakaan. Tapi kalau ya Allah nih anak cakep banget, nah itu selamat. Terus emaknya juga bilang, ya ini alhamdulillah nih, selamat. Nah, atau kita masuk warung, begitu masuk warung rame, terus kita puji, wah ini warung beda nih, rame. Kebakaran. Jadi kamu hebat gitu ya, atas izin Tuhan. Amin. Jadi sebagai kasih Tuhan, saya pikir hari ini sudah dapat sesuatu yang baik. Tadi diajarkan bahwa yang pertama, damai itu dari dalam aja. Adem. Biasain adem, frekuensi diatur di telinga, frekuensi diatur di mata, frekuensi diatur di hati. Pokoknya balikin aja. Semua yang negatif balikin ke positif. Lalu yang kedua,
ambisi itu bahaya. Tapi kalau ada entusiasme gitu, ada jadi orang yang antusias gitu. Dan antusiasnya bukan untuk diri saya gitu ya kan. Kalau antusias diri saya jadi sombong, jadi takabur gitu. Tapi justru entusiasmenya untuk melayani, untuk memuliakan Tuhan gitu. Dan yang ketiga harus ada iman, ada komunikasi dengan Tuhan gitu. Mau ngadu apapun jangan ngadu sama manusia. Dan yang terakhir saya pikir mantap sekali itu, kamu beton ya kan, kamu hebat ya kan, jangan doyong gitu, jangan mikir kayaknya nggak kuat nih, kayaknya nggak kuat. Pokoknya ingat, toh ada Tuhan yang menopang kita. Toh ada Tuhan, semua keberhasilan karena Tuhan. Kalaupun ada kegagalan, Tuhan izinkan pasti untuk maksud yang baik. Dan dari pesantren Darul Quran di hari pertama bulan puasa ini, saya Gilbert Tumoindong dan Ustadz Yusuf Mansur mengingatkan kalian semua, kamu hebat. Begitu kan Ustadz? Sama-sama kita bilang kamu hebat. Ayo, oke. Ya, 1, 2, 3. Kamu hebat. Ya. Tuhan.